Shalom GCers dimanapun berada, selamat datang di ibadah online GCLPG Ministry. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tidak terasa sudah memasuki bulan Desember ya. Gimana nih, udah pasang pohon Natal belum di rumah? Yuk, sekarang kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat beribadah. Ayo teman-teman, kita semua bangkit dan berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bersiap semuanya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Ayo sama-sama katakan. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sambil angkat tangan katakan, kami rindukan. Kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ayo teman-teman, kita lebih semangat lagi. Kita ulang pujian dari awal, sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan kita teman-teman. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Lebih kuat katakan, great is our God. Great is our God. Kita yakin Tuhan Yesus great is our God. Amin. Ayo satukan hati sama-sama katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
teman-teman disciples of Jesus, apa kabar guys? Aku harap kalian baik-baik semua ya, sehat-sehat dan bersemangat juga sukacita terus. Hari ini kita akan sama-sama sharing firman, kita akan nikmatin firman Tuhan, kita akan sama-sama sharing tentang toleransi. Yuk, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya guys. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini, kami boleh berkumpul dan kembali kami mau menikmati firman-Mu Tuhan saat ini. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka diri kami. Kiranya Tuhan nyatakanlah isi hati-Mu lebih lagi buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, apa yang Tuhan mau kami lakukan. Biar kami boleh mengerti apa tentang toleransi hari ini, dan tidak hanya sampai mengerti tapi juga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, hari ini kita sharing tentang toleransi ya. Nah, tentang toleransi ini kan bukan jadi sesuatu hal yang baru lagi ya buat kita. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara kita dengan memiliki banyak banget keberagaman. Ada ragam budaya, suku, ada bahasa, dan juga macam-macam kepercayaan atau agama, golongan, ras, banyak banget. Dan itu buat kita jadi bukan jadi satu hal yang baru lagi kan untuk bertoleransi. Kita semua pasti pernah ngalamin hidup berdampingan dengan teman-teman yang beda suku, beda ras, dan hidup bertoleransi. Nah, ini jadi sesuatu yang indah juga kan teman-teman. Jadi dimana ketika banyak perbedaan tapi kita masih mau memutuskan untuk tetap bersama-sama. Dan untuk itu pentingnya toleransi ini, dan kita mau hidup bertoleransi, mau kita terus pelihara, mau kita terus jaga dan terus sebarluaskan dalam kehidupan hari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sekarang kita lihat dulu yuk pengertian dari toleransi. Apa sih itu toleransi? Nah, kalau menurut aku pribadi, toleransi itu adalah ketika kita bisa melihat dan menerima perbedaan itu dengan baik. Nah, itulah toleransi. Jadi kita punya pandangan yang baik tentang perbedaan. Kita lihat juga yuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Toleransi itu asal katanya adalah toleran, yang berarti bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Jadi sikap mau menghargai, mau menerima, mau mengizinkan adanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan antara kita dengan orang lain. Nah, di awal kita tuh perlu memandang perbedaan ini. Kita harus sadari bahwa perbedaan ini boleh ada, bukan jadi suatu hambatan atau suatu masalah teman-teman, tapi bisa jadi suatu hal yang baik untuk kehidupan kita bersama. Karena coba kita bisa bayangin kalau misalnya di kehidupan ini kita nggak ada perbedaan, kayak sama semuanya gitu, juga kayaknya kurang menarik kan. Bisa bayangin kalau misalnya semua orang di muka bumi ini orangnya pada ekstrovert semua. Wih gila, betapa ekspresifnya kehidupan kita kan. Kalau pas lagi emosional atau pas lagi sedih, lagi bahagia kan kayak gimana gitu. Tapi kalau pikir juga kalau misalnya semua orang tuh pada introvert gitu, wah sunyi senyap banget kan kehidupan ini. Jadi kehidupan ketika tidak ada perbedaan itu kayaknya kurang menarik ya guys. Tapi ketika perbedaan boleh ada, hidup jadi bisa lebih menarik, lebih berwarna. Kita bisa saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya aku kurang apa dan teman-teman bisa ada lebihnya, kita bisa saling melengkapi, bisa, dan begitu juga sebaliknya ya, bisa saling mengisi juga, sehingga kita juga sama-sama bisa jadi lebih baik satu dengan yang lain. Oke. Nah, aku mau share nih tentang kenapa sih kita perlu bertoleransi.
Kenapa kita perlu bertoleransi? Yang pertama, karena kita hidup berdampingan dengan orang lain, teman-teman. Kita nggak hidup sendiri, kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Dan juga kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Tuhan sendiri bilang di kitab Kejadian bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri. Nah, ayat ini bukan cuma tentang jodoh, tapi juga tentang hidup bersama, hidup bermasyarakat, teman-teman. Jadi Tuhan sendiri udah bilang ke kita, dan inisiatif Tuhan sendiri yang katakan kalau manusia tidak baik hidup sendiri. Jadi teman-teman jangan sendiri-sendiri ya, ajak temennya bareng-bareng sama komunitasnya satu sama lain. Nah, mengenai hidup berdampingan dengan orang lain, kita pasti bakal menemukan perbedaan. Secara fisik aja kita tuh udah nggak ada yang sama kan satu dengan yang lain. Tuhan ciptain kita beda-beda gitu, dari fisik, terus dari fisik ya, muka kita, warna kulit, terus Tuhan juga kasih kemampuan yang beda-beda, ada kelemahan juga Tuhan izinkan, ada kekurangan, ada kelebihan juga. Nah, perbedaan-perbedaan ini itu bisa jadi alat untuk memecah kita, teman-teman. Teman-teman pernah ini nggak dengar yang ada isu-isu fisik yang bisa jadi masalah untuk kehidupan kita sama-sama? Misalnya kayak tentang warna kulit lah, yang paling sering kita dengar ya, untuk cewek-cewek nih. Biasanya kan kalau ada pikiran kalau semakin putih warna kulitnya, itu tandanya jadi kayak semakin cantik, atau kayak kalau warna kulitnya putih berarti cantik, kalau kurang putih kurang cantik. Yang pasti nggak juga ya. Terus kalau misalnya hidung yang mancung ke dalam itu kayak kurang bagus. Ya gitu-gitulah teman-teman. Nah, bisa jadi juga kayak contoh lain, kalau misalnya kita kerjasama, ada kerja kelompok, terus kita dapat satu tim dengan mungkin teman-teman yang sedikit kurang atau sedikit lemah gitu kan. Dan ketika kita ada di kondisi seperti itu, apakah kita mau bersabar, kita mau tetap berdampingan, tetap bisa kerjasama dengan baik, mau bertoleransi kah? Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan nggak cuma soal fisik, tapi juga perbedaan kayak kita memandang atau beda pendapat satu dengan yang lain, beda prinsip, dan itu perbedaan yang seperti ini biasanya lebih sensitif ya teman-teman, karena bisa ada gesekan, bisa juga sampai akhirnya bisa melukai orang lain, dan pasti terlebih dahulu melukai diri kita sendiri. Nah, aku ketemu nih ada kata lain yang bisa relate dengan toleransi. Di Google Translate itu kita bisa temuin persamaan kata dari toleransi itu adalah ada kesabaran, ada lunak, ada lemah lembut, ada daya tahan, ada kelapangan dada. Nah, jadi teman-teman, ketika kita bertemu sama teman-teman atau orang di luar sana yang mungkin keras, dan kita pun juga mengeraskan, mempertahankan pendapat kita, ketika itu dipertemukan, itu jadinya bisa ada perpecahan, ya kan? Karena keras ketemu keras, disatukan bisa pecah, bisa remuk, bisa hancur. Tapi ada option lain teman-teman, ketika kita ketemu sama teman-teman yang mungkin keras, kita bisa ambil atau bisa bersikap untuk bertoleransi. Artinya kita lunak, kita mau melunakkan hati kita, mau melunakkan diri kita. Jadi ketika kita ketemu sama teman-teman kita yang mungkin udah keras, dan kita mau lunakkan hati kita, dan ketika disatukan, kita bisa hidup berdampingan dengan baik, kita bisa hidup sama-sama. Dan ini juga yang Tuhan mau. Dan ini juga artinya kita mau jaga teman kita, mau jaga diri kita, dan jaga lingkungan kita sama-sama. Nah, seperti itu teman-teman. Terus berarti kalau seperti itu, apakah kita tandanya juga harus terus bersabar? Apa kita harus terus berlapang dada, terus ngalah? Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus ya teman-teman. Bagaimana Tuhan Yesus itu dia raja Tuhan yang luar biasa, dia raja di atas segala raja, tapi dia mau merendahkan dirinya untuk turun ke
dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia ambil rupa sebagai hamba, menjadi manusia. Dia lahirnya di kandang domba, dan ketika dia ada di muka bumi ini, ketika ada orang datang, orang sakit datang kepada dia tolong. Ketika ada orang yang susah, dia bantu. Dan ketika dia ketemu orang berdosa, Tuhan Yesus rangkul dia. Dan gak sampai di situ aja, Tuhan Yesus dia datang ke sini, dia udah lakukan yang baik, tapi dia tetap ditolak, dia tetap dijahatin, dia dijual, dia dihianati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi nggak sampai di situ aja, teman-teman. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan nggak menghakimi siapapun. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia kasih Roh Kudusnya buat kita, dan bahkan di surga Tuhan sediain tempat buat kita, sediain rumah buat kita. Begitu tolerannya Tuhan Yesus sama kita semua, teman-teman. Teman-teman bisa kepikiran gak sih kenapa sih Tuhan Yesus tuh begitu mau bertoleransi sama kita? Kalau menurut aku itu semua karena Tuhan Yesus mau hidup berdampingan sama kita, guys. Dan mari kita ikut teladan Tuhan yang Maha besar, Tuhan yang maha mulia. Dia mau bertoleransi, dia mau hidup berdampingan dengan kita. Begitu juga kita ya guys, kita juga mau untuk bersabar, mau juga hidup berdampingan dengan sesama kita, satu dengan yang lain, sebesar apapun perbedaan yang ada. Oke, itu poin satu. Poin yang kedua, nah, yang itu adalah supaya kenapa kita harus kita perlu bertoleransi, itu supaya kita tidak saling menghakimi, tapi bisa lebih lagi mengasihi orang lain. Nah, teman-teman, terkadang kita tuh untuk bisa menerima perbedaan atau mentolerir hal-hal yang udah prinsip hidup kita itu memang agak berat ya teman-teman. Misalnya dalam hal integritas atau dalam hal komitmen. Kadang apa yang kita ketemu sama orang, kadang apa yang mereka kita ketemu sama orang yang mungkin tingkat integritasnya beda, atau dia punya tingkat komitmennya juga beda. Apa yang mereka katakan mungkin nggak sama dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin tingkat komitmen waktunya juga mereka kayak sering telat. Tapi teman-teman, ketika kita ada di kondisi ini dan kita mau untuk kasih kesempatan buat mereka lagi, tetap mengasihi mereka dan tidak menghakimi, aku yakin ini bisa jadi buah yang manis juga buat kita dan juga buat teman-teman kita gitu. Ingat tentang kisah Tuhan Yesus sama Petrus, jadi aku yakin kalian juga ingat ya peristiwa ini waktu Tuhan Yesus bangkit dan dia ketemu lagi sama Petrus. Tuhan Yesus nggak ungkit lagi apa yang Petrus pernah buat, tapi Tuhan Yesus cuma tanya ke Petrus 3 kali pertanyaan yang sama, yaitu Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan setelah itu Petrus cuma bisa bilang, Tuhan, ini aku, engkau tahu aku mengasihi engkau. Sama sekali Tuhan Yesus enggak judge, sama sekali Tuhan Yesus enggak ingat-ingat kesalahannya Petrus. Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Jadi teman-teman, hidup bertoleransi, hidup bersama dengan perbedaan yang ada, itu bukan jadi alasan untuk kita menghakimi, tapi perbedaan yang ada bisa kita jadikan sebagai alasan untuk kita bisa lebih lagi mengasihi. Jadi kesempatan buat kita untuk mengasihi teman-teman kita yang lain. Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu juga pasti akan diukurkan ke kita ya teman-teman. Lanjut ya, kita ke poin yang ketiga. Kenapa kita perlu bertoleransi? Yaitu supaya kita bisa lebih bertekun lagi dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, kita tahu tujuan toleransi itu adalah supaya kita bisa hidup damai dengan orang lain, dengan segala perbedaan atau persamaan yang ada. Nah, aku baca di satu artikel Tillman, seorang ahli, dia menyatakan bahwa toleransi adalah sikap untuk menghargai melalui pengertian dan tujuan bersama. Jadi toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam tercapainya sebuah perdamaian. Jadi esensi untuk bisa menciptakan perdamaian itu adalah
toleransi. Dan Tuhan juga mau kalau kita hidup itu berdamai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Nah teman-teman, ketika kita mau memutuskan untuk bertoleransi dengan orang lain, mau sabar, mau mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan kita sendiri, dan mau untuk menciptakan perdamaian, mau hidup damai dengan orang lain, di saat itu juga bersamaan kita juga sedang meningkatkan, melatih iman kita untuk percaya sama Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Mau melakukan firman Tuhan sekalipun sakit, sekalipun rugi, itu tuh kayak kita lagi lagi mengandalkan Tuhan, lagi bergantung gitu sama Tuhan. Tuhan sekalipun rugi, sekalipun sakit, mau tetap melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka gitu. Yuk kita lihat di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, gimana sih orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita baca ya, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya terik panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, teman-teman. Jadi ketika ada perbedaan datang, biar kita tetap mau ambil keputusan untuk mau hidup damai dengan orang lain, tidak bersandar pada pemikiran kita sendiri, tapi percaya sama Tuhan dengan segenap hati, dan percaya hasilnya pasti beda pasti hasilnya ketika kita mau andalin Tuhan sama kita menggunakan pemikiran kita sendiri, guys. Jadi biarlah kita hidup mengandalkan Tuhan selalu, dan putuskan untuk mau hidup bertoleransi, untuk terus ciptakan kedamaian di lingkungan kita dimanapun kita berada. Nah teman-teman, aku juga mau notice tentang batasan toleransi. Ya, aku baca suatu artikel bahwa mereka juga mengkonfirmasi, mereka juga setuju kalau toleransi itu sebenarnya ada batasannya. Nah kalau misalnya kita ingat ya teman-teman, gimana perjalanan bangsa Israel, kisah bangsa Israel pindah dari Mesir ke tanah perjanjian gitu. Bangsa Israel udah melihat perbuatan tangan Tuhan, bagaimana mereka lihat tulah-tulah itu, terus mereka berjalan menyeberangi laut merah di tanah yang kering, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tapi kita bisa lihat gimana respon bangsa Israel, mereka tetap ngeluh, mereka tetap bebal, bahkan mereka buat Allah lain dan menyembah Allah lain gitu, menyakiti hati Tuhan. Dan sampai pada akhirnya walaupun Tuhan udah udah kasih pertobatan, udah mengampuni mereka, tapi mereka tetap mengulangi lagi kesalahan, sampai akhirnya yang bisa masuk tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb dan juga anak-anak muda di bangsa Israel. Bahkan kalau kita baca seterusnya lagi, Tuhan Yesus juga udah begitu sering bertoleransi dengan mereka, tapi akhirnya bangsa Israel juga Tuhan serahkan, Tuhan pecah belahkan, Tuhan biarkan mereka masuk di masa pembuangan. Nah kalau melihat hal ini, kita bisa konfirmasi juga bahwa ternyata memang toleransi itu ada batasnya. Tapi kalau kita lihat lagi di perjanjian baru tentang kisah seorang perempuan yang ketahuan berzina, yang harusnya dihukum, dilempar batu sampai mati, tapi Tuhan rangkul dia, tapi Tuhan mengampuni dia gitu. Atau juga kisah tentang Petrus tadi, bagaimana Petrus mengkhianati Tuhan, menyangkal dia 3 kali, tapi Tuhan tetap kasih pengampunan buat dia. Nah jadi aku sebenarnya juga gak tahu sebenarnya sampai mana tolak ukur atau batasannya sampai mana untuk kita bertoleransi tentang suatu hal, suatu perbuatan atau perbedaan. Tapi yang bisa aku bilang di sini, untuk batasan toleransi kita perlu tanya Tuhan. Tuhan udah kasih kita Roh Kudus di dalam hati kita, dan aku percaya Roh Kudus yang akan pimpin kita untuk kita bisa untuk kita memutuskan untuk seperti apa kita meresponi segala sesuatu yang ada di hadapan kita, teman-teman. Makanya kita tetap perlu jaga hubungan kita sama Tuhan, tetap dekat ya sama Tuhan, tetap baca firman, tetap berdoa,
kalau ada cool, teman-teman juga ikut, dan setiap hari Minggu juga tetap gereja teman-teman. Walaupun sekarang masih secara online, tapi kita juga bisa tetap ibadah dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Nah, itu aja teman-teman yang bisa aku sharingin hari ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama, mari kita tetap jaga dan tetap pelihara hidup kita untuk hidup bertoleransi, jaga hubungan baik kita, hidup berdamai dengan semua orang, dan juga tetap hidup dekat sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yuk teman-teman, kita doa sama-sama ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk bisa melakukannya dengan baik. Kami boleh terus sabar dan bisa hidup bertoleransi dengan baik, Tuhan, dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman yang disampaikan, kiranya dapat memberkati teman-teman semua. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, silahkan scan barcode yang ada di layar, kemudian masukkan nominal yang dikehendaki untuk memberikan persembahan. Bawa kayu jati lewat tol Cipali. Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali.